Ku tinggalkan dua perkara bagi kalian wahai umatku agar kalian selamat. Quran wal hadis. Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Begitu Quran ditinggalkan, hadis ditinggalkan, Rasulullah katakan berkasih sayang kepada sesama asyidau alal kufar, keras dengan kafir, kepada muslim berkasih. Sekarang ini terbalik. Atribut Islam dibawa ke dalam gereja. Terbalik atau tidak hadis Nabi? Berkasih sayang dengan sesama Muslim, mau NU, Muhammadiyah, Naksabandiyah, Al-Wasliyah, satu masjid begini, berkasih sayang. Betul apa betul? Semua syariat itu sudah diatur. Adapun perbedaan hilafiyah itu adalah ruang kemampuan ilmu di dalam Islam memang luas, komprehensif. Silakan mau takbir 50 kali dulu baru siap, boleh. Ada yang seperti menggenggam pedang begini, ada di Aceh. Saya di samping orang tua, sudah tua sekali. Imam sudah mau selesai baca suratul Fatihah, dia masih pemanasan. Allahu Akbar. Di sisi kiri kanan terganggu, tidak khusyuk karena terlalu panjang pemanasannya. Nggak apa-apa. Usai salam atahiyatul akhir ada yang lurus begini, ada yang goyang-goyang begini, ada yang cungkil-cungkil begini. Itu nggak apa-apa, bagian daripada gaya sholat. Nggak dilihat dari gaya. Saya baru masuk Islam pertama kali, baru masuk Islam 3 hari disunat. Saya mengajak istri saya, ayo kita sholat subuh. Berapa kali Pak? Kita mainkan 20 kali. Sampai besok sore selesai ini 20 rakaat lagi. Datang Kiai Haji Komarun Sopa yang mensyahadatkan kami sekeluarga. Dia intip dari Kacanako. Pak Yaya, sholat apa itu? Ibu sudah ngos-ngosan dan ibu tidak boleh jadi imam. Ini sholat yang salah karena baru masuk Islam 3 hari. Begitu usai dikasih saya buku penuntun. Masih ada, saya simpan bukunya warna kuning. Tuntunan sholat fardu, sunnah, doa dan wirid lengkap. Dikasih jam 5 pagi, baru jam 10 pagi, 5 jam kemudian surat pendek sudah ada di kepala saya beberapa puluh biji, dan suratul Fatihah sudah nggak pernah saya baca, lewat di kepala. Hafal cepat sekali. Inilah orang yang diberi hidayah oleh Allah. Semua sifat kekafiran disingkirkan, dilebihkan mereka untuk menghafal Quran wal hadis. Bersyukur. Begitu saya dapat ini, saya ceritakan kepada Pak Kiai. Sholat apa itu? Sholat subuh Pak, 20 rakaat. Pikir saya semakin banyak rakaat, semakin banyak pahalanya. Ayo. Kalau Islam tidak betul, pasti sudah bilang, ya sudah betul itu Pak, betul itu, yang penting ibadah. Tidak, di hadapan Allah memang betul. Sholatnya, gerakannya belum tahu. Innamal amalu biniyah, tapi niat untuk beribadah kepada Allah itu yang dinilai betul. Dibanding bapak ibu tahu gerakan sholat, hafal suratul Fatihah, tahu jumlah rakaat, as-salatu khairu minan naum, padahal rumah di sebelah sana 1 meter dari masjid. Mana yang salah? Yang mantan kafir baru 3 hari masuk salah gerakan, atau yang sudah hafal dan tidak sholat subuh? Ini yang diwanti-wanti oleh kafir, yang ditakuti oleh Nasara wa Yahud. Umat Islam sholat subuh melampaui sholat Jum'ah. Kenapa? Pembuka jalan berkah bagi agama ini adalah sholat di waktu subuh berjamaah. Saya tukang keliling Indonesia Bu, dari Sabang sampai Merauke. Saya bawa mobil, mampir berjamaah, berkeliling dengan istri anak. Kebanyakan sholat subuh itu cuma imam, beberapa orang saja jamaah. Orang itu pun sudah tua-tua, sudah mau wafat. Kemungkinan besar juga yang tua-tua ini pemalas waktu muda, karena pikir sudah mau wafat, sudah mau kembali ke rahmatullah, jadi rajin. Yang muda-muda saya bilang begini, harus dari sekarang
rajin. Karena malas ke masjid, malas hadir menimba ilmu. Ketika ada tabligh akbar, majelis-majelis taklim, makanya otaknya dipengaruhi oleh iblis dan kafir, menjadi munafik terhadap Islam. Ejaan yang betul itu bukan munafik, bahasa yang benar itu munafik. Enggak begitu dalam bahasa Arab aslinya, bukan munafik, munafik. Ya, munafik, bukan Pak, bahasa aslinya itu munafik. Di mana kita ceramah, di situ bahasanya yang tepat. Bapak jangan roba-roba bahasa. Ini jamaah ini barangkali kurang paham siapa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini tetap dihina. Kenapa? Karena keagungan dan kebesaran beliau melekat dalam jiwanya. Orang kafir yang mana yang menghina Nabi Muhammad? Kafir yang bodoh, termasuk Presiden Prancis. Karena doktrin agama dia bodoh. Coba ingat, Kaisar Prancis yang pertama, dia seorang pastor, tapi dia menyanjung Islam. Siapa? Napoleon Bonaparte. Dilahirkan 1769, mati. Kenapa saya bilang mati? Karena dia kafir. Jadi kalau kafir mati, anjing mati, kuda mati, sapi mati, kambing mati. Orang Islam bukan mati, wafat, kembali ke rahmatullah. Bahkan tidak mati orang Islam. Al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalu. Untuk apa antum takut-takut? Di dalam masjid tak ada kopat-kopit, di luar masjid yang ada kampanye bupati, kampanye wali kota, kampanye gubernur. Tuh banyak penyakit. Penyakit apa? Dusta. Hantam dia, Bu. Jangan kasih bernafas kalau hantam. Penyakit nanti kalau ambo terpilih, ambo siapkan 3 sembahyang. Jangan takui. Ambo bawa miliaran ke Masjid Istiqomah. Jangan percaya. Ada istilah orang Padang, sekali lancung ke ujian. Itu maksud saya. Mulai saat ini umat Islam, ulama, kiai, prinsip. Dari dulu saya berceramah tak pernah pakai pengawal, tak pernah merayap ke pintu-pintu pejabat. Mulai saat ini kita tegaskan kepulangan Habib Ana Rizik Syihab. Jangan percaya kepada politikus. Allahu Akbar. Dia yang mengatakan orang Minang tidak Pancasilais. 80% putra Minang ini, Allahu Akbar, memberikan sumbang sebesar bagi stabilitas kesinambungan roda pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan saya dengar tempat ini adalah tempat Syah Ahmad Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau, imam besar Masjid Haram, selain dari masyarakat Arabian, orang Arab yang ada di Mekah. Beruntung saya mendapat berkah ceramah di tempat ulama-ulama besar yang melawan kolonialisme. Dan praktik kolonialisme ini, praktik adu domba, divide et impera, Belanda punya, sampai hari ini terjadi dalam kubu benteng organisasi Islam. Dihancur-hancurkan kita, dipecah-pecahkan kita. Oleh siapa? Oleh divide et impera, politik adu domba. Mengadu domba antara masyarakat A dengan masyarakat B, suku A dengan suku B, Islam A dengan Islam B. Makanya saya sarankan kepada ustadz-ustadz, berhentilah bicara-bicara mazhab di dalam masjid. Betul? Tidak usah memenang-menangkan NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Naksabandiyah, Wahabi. Berhenti itu. Ada dari pihak kita ini yang sering ceramah. Dikit-dikit bidah, dikit-dikit kafir, dikit-dikit haram kepada sesama Muslim. Tapi orang-orang ini kok nggak pernah saya dengar bilang kepada pendeta, hei pendeta, masuk neraka, hei kafir, masuk neraka. Penakut, hanya berani kepada saudara Muslim. Berhenti politik begini. Saya tidak punya tendensi, saya tidak punya kepentingan atensi apapun dalam Islam. Kepentingan saya mencari muka kepada Allah, supaya saya mendapatkan tempat yang luas sebagaimana yang dijanjikan Allah dalam Quran, Rasulullah dalam hadisnya. Mencari muka kepada Allah, godawatun fisabilillahi, au rohautun
khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Ini karena cinta dunia, hubud dunia, rasukuli hotiat, cinta kepada dunia akar dari semua dosa. Kendati saudara Muslim dibenci, saudara Muslim difitnah, saudara Muslim dihancurkan reputasi politiknya, bahkan saudara Muslim dipenjarakan. Dosa apa negara ini? Ini kita berkumpul. Tidak jadi ukuran ente sekolah di Makkah, Hadratul Maut. Tidak jadi ukuran. Yang jadi ukuran siapa dan bagaimana konsep dakwamu. Jujur nggak kepada Allah dan Rasul? Nggak usah jujur kepada pengurus masjid. Artinya nggak usah sentil-sentil pengurus masjid, puji-puji pengurus masjid supaya dapat amplop. Itu namanya imanuhum fi amplopihim. Berdakwah tergantung imannya kepada amplop. Nah, ini yang membuat umat pecah, ini yang membuat umat kacau, ini yang membuat kafir merajalela mengacaukan barisan Islam. Kalau mau Nabi kita dimuliakan, hargai dulu sesama Muslim. Itu konsep yang saya inginkan di bumi Nusantara Indonesia, khususnya Tanah Minang. Ibu bapak, ini sedikit yang penyampaian saya. Tadi saya disampaikan oleh pengurus masjid, kita akan membantu pembangunan masjid dengan menjalankan infak. Setelah itu saya lanjutkan. Silakan yang kotak amalnya dijalankan. Kita bersolawat kepada Nabi. Salatullah salamullah ala toha salatu salamullah ala yasin Habib tawassalna wa bil hadi rasulillah wa